bukan menu ayam biasa, fams. Kalau biasanya secangkir kopi cuma jadi teman saat ngemil, sajian ini justru kopi menjadi bintang tamunya. Hihihi. Dilihat dari bentuknya seperti ayam kecap, fams. Padahal warna hitam ini karena ada tambahan kopi robusta. Rasanya jadi agak pahit dan pedas. Pokoknya aromanya kopi banget deh. Nggak cuma nikmat, kopi juga berkhasiat untuk kesehatan. Tambahan kopi bisa menetralisir kolesterol di dalam daging ayam loh. Untuk bumbu yang dipakai hampir sama seperti olahan ayam pada umumnya kok, fams. Sebelum dimasak, ayam yang sudah bersih dipotong-potong dulu ya. Lalu campur bawang putih dan telur, fams. For your info nih, aroma dan rasa bawang putih yang khas ternyata berasal dari senyawa belerang yang dinamakan alisin. Zat ini bisa menyempurnakan rasa masakan dan berkhasiat untuk kesehatan tuh. Zat alium ini mengandung prebiotik yang bisa membantu menjaga bioma pada usus, fams. Bawang putih juga kaya vitamin C, vitamin B6, dan sejumlah nutrisi penting lainnya. Berbeda dengan daging sapi yang bisa memilih tingkat kematangannya, daging ayam justru harus dimasak sampai matang sempurna. Soalnya mengkonsumsi ayam mentah bisa meningkatkan resiko berkembangnya bakteri Salmonella dan Campylobacter alias E. coli, sehingga bisa menimbulkan keracunan makanan tuh. Gunakan bawang putih dan bombay ya untuk mengurangi aroma khas kopi. Sebaiknya kopi robusta diseduh air panas dulu, lalu pisahkan dari ampasnya. Oh iya, fams, kopi Arabica dan Robusta sebenarnya memiliki kromosom yang berbeda. Kromosom kopi Robusta dinilai lebih baik untuk menghasilkan karakter rasa. Gak heran kalau kopi ini sering dikombinasikan dalam suatu masakan. Tinggal siram saus kopi di atas ayam goreng. Nyam, pasti nikmat banget nih, fams. Ngomongin tentang kopi, sekarang penikmatnya sudah dari semua kalangan. Bahkan minum kopi sudah menjadi gaya hidup. Gak heran, penjual dan kedai kopi pun semakin menjamur dengan berbagai brand. Trenggalek punya perkebunan kopi yang sudah ada sejak zaman Belanda loh. Area seluas 300 hektar ini terletak di desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hanya kopi berjenis Robusta aja yang ada di perkebunan Pandilem ini, fams. Katanya kopi jenis ini relatif tahan dari serangan hama dibandingkan dengan kopi Arabica tuh. Fams, bentuk biji kopi yang cenderung bulat ini harganya lebih murah dibandingkan dengan kopi Arabica. Soalnya produktivitas jenis kopi Robusta bisa 3 kali panen dalam 1 tahun. Kopi biasa ditanam pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian tumbuh dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sehingga tingkat kafein kopi Robusta yang lebih tinggi membuat cita rasa kopi lebih pahit dan keasaman yang rendah daripada kopi Arabica. Uniknya lagi, pabrik pengolahan kopi ini menjadi peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga sekarang. Tampilan pabrik ini juga berbeda dengan gaya arsitektur yang unik dan menarik. Katanya sih pabrik kopi ini didirikan sejak tahun 1929, jauh sebelum era kemerdekaan di Indonesia. Uniknya dalam pengolahan kopi masih menggunakan sistem tenaga air alias Blue Technology System. Cara pengoperasian pabrik kopi ini tidak memakai tenaga listrik. Semua mesin berjalan dengan sistem yang ramah lingkungan memakai kincir tenaga air. Oh iya, menurut masyarakat sekitar, perharinya pabrik ini bisa memproduksi kopi hingga 5 ton loh, fams. Luar biasa. Tapi nggak semua alat yang dipakai masih jadul kok. Beberapa peninggalan Belanda yang tidak bisa terpakai diganti dengan alat yang lebih modern dan relatif menghasilkan produk kopi yang lebih banyak. Oh iya, fams, pabrik kopi yang menjadi agrowisata bernama Dilem Wilis ini punya spot kece untuk eksis. Pengunjung juga bisa bertemu dengan pendiri pabrik, yaitu Mr. Van Dilem, yang juga menjabat sebagai seorang ahli botanikal. Tentunya dalam versi patung ya, fams. Hihihi.